record ya. Nah, tahu nggak sih? Kenapa Tuhan ngasih cinta ini ke manusia? Ini mesti diulang-ulang, walaupun kita kayaknya udah pernah dengar ya. Kita udah pernah dengar, dengerin lagi. Kok cinta lagi? Kita udah pernah dengar, dengerin lagi. Cinta itu yang mempertahankan kita, mempertahankan hubungan kita nantinya gitu. Jadi kalau misalnya bicara tentang cinta, khususnya cinta eros ya, ada baiknya kita isi dulu diri kita sama pengertian yang benar. Salah satunya kita matengin di diri kita. Gue belum 4 dewasa, tandanya gue belum boleh pacaran. Gue belum 4 dewasa, tandanya gue belum boleh pacaran. 4 dewasa itu apa aja? Dewasa rohani, dewasa mental, dewasa finansial, dewasa umur. Tadi ulangin apa? Dewasa apa pertama? Terus dewasa apa? Mental, dewasa finansial, dewasa umur, dewasa usia. Nah, dewasa rohani itu tandanya orang udah mulai ngerti maunya Tuhan. Atau bahasa sekarang di komsel kayak gini, dia kalau komsel nggak terpaksa. Gue komsel gue pengen komsel Kenapa pengen komsel? Supaya bisa ketemu ini Karin misalnya. Gue pengen komsel supaya apa? Biar bisa ketemu Jenny. Gue pengen komsel supaya apa? Biar bisa ketemu Matthew. Asyik. Berarti dia senyum ketawa. Lah kenapa? Nah, kalau misalnya kita pengen ikut komsel aja masih berdasarkan mood kita, berdasarkan karena ada seseorang, tandanya kita belum dewasa rohani. Terus yang kedua apa? Dewasa mental. Sederhananya dewasa mental itu ketika ada masalah datang di hidup kita berani ngadepin nggak? Misalnya tiba-tiba dihadapin masalah gitu, ada berantem gitu, Jenny berantem sama Putri, atau Gracia berantem sama Karin gitu, bisa baikin lagi nggak? Nah, itu salah satu bukti dewasa mental. Karena apa? Berani ngadepin. Ada masalah, ada permasalahan, dia nggak kabur. Kalau misalnya dia kabur, dia nggak lama kaburnya. Dia kabur cuma buat menangin batinnya doang. Kan nggak bisa kan kalau kita misalnya lagi emosi sama teman kita nih, terus habis itu kita ngadepin langsung, nggak bisa, susah. Karena masih panas. Tapi kalau misalnya lagi marah, emosi, apalagi cowok nih, biasanya menyendiri dulu selama beberapa waktu, bisa beberapa menit, bisa beberapa jam, bisa beberapa hari, baru setelah itu dihadapin lagi. Berani nggak orang kayak gitu? Berani nggak dia kayak gitu tuh? Kalau misalnya kita ngerasa, aduh gue orangnya masih suka ngindar gue orangnya masih nggak bisa buat, kalau misalnya ada masalah gue nggak bisa ngadepin, tandanya belum dewasa mental. Kalau misalnya kita ngelihat orang yang kita sukain masih kayak gitu, masih kabur-kaburan kalau ada masalah, tandanya dia belum dewasa mental. Kalau dewasa finansial itu apa? Ya, ininya udah kerja deh. Tapi sebenarnya bukan cuma udah kerja, tau nggak dewasa finansial? Dewasa finansial itu, aku punya skill. Kenapa aku tahu skill itu? Karena aku tahu itu dari Tuhan. Aku nemuin kemampuan aku yang Tuhan percayain ke hidup aku. Baru aku pakai itu buat menghasilkan uang. Nih, gini, dengerin deh. Dewasa finansial ini penting banget buat cowok. Kenapa? Kenapa? Kalau misalnya kita lihat ya, ada baiknya seorang pria pada masa mudanya itu menanggung beban. Kita pernah dengar gak ayat itu, menanggung beban? Menanggung beban itu apa maksudnya? Ada baiknya seorang cowok, dia tuh ada masalah di hidupnya. Karena masalah yang buat cowok maju.
cowok kalau misalnya ada masalah dia berkembang. Ini kenapa seorang cowok itu penting banget buat kalau dari segi dewasa mental ya. Ketika ada masalah dia berani buat hadepin. Nanti kalau ketika dia mulai berani buat ngadepin, kan dia udah mulai berani nih buat ngadepin masalah-masalah yang ada ya, baik masalah di hubungannya, baik masalah di sekolahnya. Nanti mentalnya bakal mulai kebentuk, dia mulai nemuin siapa dirinya, dia mulai nemuin kemampuannya itu apa. Nanti kemampuannya nemu dipakai buat cari uang. Itu dewasa finansial. Baru berikutnya dewasa umur. Kalau dewasa umur udah pada tahu kan, kalau buat cewek berapa, kalau buat cowok tahu nggak kenapa umur segitu? Karena pas umur segitu otak kita baru kalau misalnya otak kita belum jadi, kita itu masih baperan, kita itu masih belum logis, kita itu masih apa ya, kayak secara fisik aja belum siap gitu, secara fisik dari otak kita aja belum siap. Makanya kalau misalnya kita lihat pas masih di SMA, masih SMP dia pacaran, pasti berantem mulu. Terus habis itu kita yang dari jauh kita ngeliatnya kayak, ih apaan sih nih, jijik gitu. Kalau tadi Putri bilang gimana Put? Jijik ya pas ngeliat ada orang pacaran gitu ya? Jijik gitu. Iya annoying, kalau kata Putri annoying. Kenapa? Kenapa tau gak? Kenapa bisa nyampe kayak gitu? Karena otak pertimbangannya belum mateng. Nah, otak pertimbangannya belum mateng. Otaknya belum jadi, otak pertimbangannya belum mateng, dia belum bisa terlalu menimbang. Apa sih yang mesti dia lakuin? Dia masih belum bisa menimbang itu. Dia masih ngikutin contoh aja. Dia belum ada pertimbangan yang cukup buat ngeliat mana yang baik dan mana yang benar. Nah, itu kenapa kalau misalnya masih bocil, masih SMA, masih SMP pacaran, pasti kayak anak kecil. Karena apa? Yang pertama, mereka emang mereka nggak dapat pengertian yang benar. Dan yang kedua, otak mereka belum jadi, jadinya pas mereka pacaran mereka jadi bego. Terus habis itu mereka nggak ngerasa diri mereka bodoh, tau gak? Tapi kalau dari luar kita ngeliatnya, apaan sih ini apaan sih, ngomongnya sayang-sayangan kayak gitu. Aku pernah kan ketemu, ini adalah kenalanku lah. Dia masuk, dia kalau misalnya pacaran ya dia mesti kolan. Dia kalau kayak gini dia nggak mau, tau gak? Dia kalau kayak gini, yang kamu lagi di mana yang? Aku lagi di mall. Coba kamu lagi sama siapa? Aku lagi sama teman aku. Cewek atau cowok? Cewek. Gitu. Terus habis itu coba dong video call. Kan kayak, kan masalahnya pas denger apa ya? Iya aku video call. Baru video call. Kenapa sih sayang? Ini lihat tuh temen aku. Langsung pulang jadinya. Pukul lagi. Itu. Masa gua dimarahin sama baru. Tahu nggak? Kalau kita ngeliat itu kan sekarang kayak jijik ya. Tapi kalau misalnya kayak kita sekarang ngeliatnya jijik kan. Tapi coba deh misalnya tiba-tiba ya besok Putri jalan sama, adalah namanya Bambang gitu. Putri jalan sama Bambang. Putri udah pacaran tiba-tiba besok ya kan. Tiba-tiba ditembak, Putri suka pacaran, jadi kan. Ntar Putri juga bakal kayak gitu. Putri juga bakal sama kayak gitu. Kayak misalnya Jenny juga. Jenny sekarang kayak ngomong, apaan sih? Enggak ah. Jijik. Coba deh ntar pas pacaran gimana. Gitu. Atau kayak Gracia kan kayak orangnya kayak ini ya, kayak ketes-ketes gitu kan. Coba kalau misalnya ntar tiba-tiba ada yang deketin Gracia, terus habis itu jadian sama Gracia. Apalagi cowoknya bisa masak, ganteng. Habis itu bawa motornya tuh SLR gitu. SSR ya. Bawa mobil ya. Salah ya. Ya kan bawa mobil biar apa? Jadi istri kenapa udah masak suami? Maunya mobil,
bawa mobil kan ke rumah, terus habis itu baru lulus tiba-tiba. Biasanya ntar pas pacaran juga pasti kayak gitu, apalagi kalau belum umur. Tadinya kita ngeliat jijik, tapi pas kita di posisi itu, kita nggak ngerti, kita nggak sadar kalau kita tuh kayak gitu. Kita nggak sadar. Itu kenapa? Kita mesti nunggu 4 dewasa ini. Kalau enggak, ntar kita kan sekarang ngeledek orang-orang yang jadian kayak gitu kan jijik. Apaan sih? Kalau enggak ntar kita yang di situ, kita yang diledekin sama anak-anak komsel lain yang belum pada pacaran. Itu apaan sih? Jadi masa sekarang ngomongnya kayak gitu sih? Bisa jadi. Atau mungkin Matthew kan, siapa tahu. Bisa jadi. Siapa tuh yang di IG lu, Bang? Siapa tuh? Lagi deket sama siapa, Matt? Depannya siapa, Matt? Depannya apa, Matt? Yang mana nih, cuy? Yang di IG WA kan. Nah, kalau Eros balik lagi. Kalau Eros belum dibangkitkan sebelum waktunya. Sebelum umurnya. Jadi orang tuh jadi bego. Dia nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Cewek nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Cowok nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Cewek itu makhluk penolong, cowok itu pemimpin. Cewek itu punya kemampuan. Ketika misalnya, tau nggak sih pas Hawa diciptain, Hawa itu jadi penolong si Adam. Tau nggak, penolong itu pakai kata Ezra Knekdu. Dan penolong itu artinya apa? Penolong itu artinya pihak yang beroposisi sebenarnya. Penolong yang beroposisi. Maksudnya beroposisi itu gimana? Misalnya, Boyke salah ngambil keputusan. Tiba-tiba Boyke, misalnya nih. Tiba-tiba Boyke udah nikah nih, mungkin 10 tahun lagi, misalnya Boyke udah nikah, ya kan? Misalnya. Terus habis itu Boyke salah, tiba-tiba Boyke berbuat salah aja pokoknya. Misalnya contohnya main judi gitu. atau apalah ya, berbuat salah. Cewek itu punya kemampuan, pihak yang beroposisi, ngasih tahu cowok itu salah, tapi dengan lemah. Tahu nggak lemah lembut itu apa? Lemah lembut itu menegur secara halus. Menegur tapi gak nyakitin, itu kemampuan cewek. Secara naluri, itu kemampuan cewek. Kemampuan cewek itu apa? Dia bisa negor dengan lemah lembut. Itu cewek. Kalau misalnya di sini ada yang lihat IG gak? Menurut Alkitab, cewek itu penolong, bukan perongrong. Apalagi gonggong. Tahu nggak perongrong itu apa artinya? Coba buka KBBI. Ada yang punya KBBI nggak? Nah, perongrong itu artinya apa? Pengganggu. Dia tuh ngerugiin. Makanya kan yang sering kita dengar kalau kayak Scott ya, cewek itu penolong deh, bukan perongrong. Tau nggak perongrong itu apa maksudnya? Orang yang ngerugiin, parasit gitu. Ini cuman parasit di hidup kita. Cewek pengen nggak sih jadi parasit di hidupnya seorang cowok gitu misalnya? Enggak kan? Pasti pengen dong buat nolong gitu. Kalau misalnya kita ngelihat orang yang kita sukain, seorang cewek pasti pengen nggak sih? Yang aku pengen nolong kamu cerita sih sama aku sih, supaya apa? Supaya aku bisa nolong kamu. Itu kemampuan cewek. Nah, kalau cewek gampang jatuh cinta, kalau cewek jatuh cinta sebelum waktunya, alhasil dia nggak jadi seorang cewek yang penolong gitu, jadi herder gitu. Kalau misalnya cowoknya buat salah, digonggongin dari pagi sampai malam, dibahas mulu. Dari pagi sampai malam, salahnya diungkit mulu. Itu biasa cewek nggak bertumbuh gitu tuh biasanya. Cewek kalau nggak bertumbuh, dia tuh bakal berusaha buat mendominasi si cowok.
Nih ya, weh, misalnya nih contohnya kemarin lupa ngejemput, harusnya jemputnya jam 3, dia jemputnya jam 4. Seorang cewek kayak gini. Anda sih. Siapa? Siapa? Kenapa sih? Gak bisa lihat nggak? Dari sini nggak kelihatan. Siapa? Kenapa sih emang tuh harus dilihat? Oh, oke. Jadi gini nih. Tadi sampai mana? Jam 4. Oh ya jam 4. Iya tuh. Misalnya nih. Ini ya aku kayaknya sedikit mengalami ya. Nih. Oh iya ya, aku baru ingat. Aku baru ingat. Enggak apa-apa. Apa nih? Enggak apa-apa. Aku baru ingat. Sharing nih. Nah, jemput jam 4 ya. Terus habis itu ketiduran. Jemputnya jam 5. Pas jemput, datang kan ke rumah ya kan. Terus habis itu kok datang jam segini? Kamu ya kemarin aja. Kamu kemarin, tau gak kamu kemarin tuh, kok kamu kemarin malah jalan sama orang sih? Kan harusnya kan kita jalan juga kemarin. Kok kemarin juga kamu begini. Kamu sih. Lah, kamu sih. Jadi panjang. Yang biasa ngomel itu kan cewek sebenarnya. Cewek punya kemampuan. Dia kemampuannya apa? Cewek bisa negor seseorang tanpa nyakitin. Itu kemampuan cewek. Kalau misalnya cewek itu nggak bertumbuh, siapapun deh yang salah, apalagi cowoknya ya, dia bakal ngegonggongin dari pagi sampai malam kayak gini. Ada masalah digonggongin. Itu cewek kalau nggak jadi. Yang bertumbuh tuh kayak gitu tuh. Kalau cowok ada salah, kalau temannya ada salah, digonggongin terus, diungkit mulu salahnya. Nah, itu kan cewek ya. Nah, ini cowok nih. Sini kan berarti cowok ada yang namanya Boy. Halo Boy. Halo Matt. Ya. Hai. Nggak tahu ya, itu Hello Boy kapan-kapan ya itu. Halo Boy. Nah, tau nggak kalau cowok tuh apa? Cowok kalau misalnya dia bertumbuh, dia jadi pemimpin. Pemimpin apa tuh? Kak, aku nggak pengen jadi pemimpin, Kak. Aku cowok tapi aku nggak pengen jadi pemimpin. Aku nggak pengen masuk OSIS. Aku nggak pengen jadi ketua OSIS. Aku nggak pengen jadi pemimpin, Kak. Kan ntar lu berumah tangga lu pemimpinnya bego ya. Kan ntar lu berumah tangga pemimpinnya siapa sih ntar? Kalaupun misalnya kita nggak pengen jadi siapa-siapa, ntar ketika berumah tangga kita juga jadi pemimpin buat para cowok ya. Buat kita itu. Buat aku, kamu, dan kamu Asia. Nah, maksudnya pemimpin itu apa? Cowok semakin dia mendewasa, semakin umurnya bertambah, cowok tuh bakal mulai dapat beban-beban spesifik dari Tuhan. Maksudnya apa? Apa sih yang bisa gue bantu di pekerjaan Tuhan? Cowok tuh mulai nemuin hal itu. Kalau misalnya aku pernah denger, buat apa pelayanan? Gak semua orang itu ditakdirin buat pelayanan. Iya sih. Tapi kalau misalnya seorang itu bertumbuh, dia pasti membantu di gereja. Apa yang dia punya dia kasih. Dan dia punya pengaruh. Itu cowok. Pengaruh itu maksudnya apa? Dia jalan. Ada yang ngikutin di belakangnya. Ini pengaruh namanya nih. Dia jalan, ada yang ngikutin di belakangnya, ada yang bawa bareng sama dia. Ini pengaruh nih. Kalau misalnya kita lihat nih, waduh, cowok gua kayaknya gak berpengaruh nih. Di umurnya yang udah cocok, di umur 24 misalnya. Tapi dia itu masih belum berpengaruh. Dia tuh masih belum punya beban buat melayani. Tandanya cowok itu gak nemuin maunya Tuhan di masa mudanya. Nah,
tahu kan, ketika kita misalnya suka sama orang lain, ketika kita suka sama orang lain, dampaknya apa? Dampaknya kita jadi menomorduakan Tuhan. Kalau kita cinta sama seseorang sebelum kita mencintai Tuhan, hasilnya apa? Kita menomorduakan Tuhan. Dan orang yang menomorduakan Tuhan, hidupnya gak enak, serius. Hidupnya gak enak tuh kayak gimana? Tuhan itu sebenarnya pengen ngeluarin kasih sayangnya dia ke kita. Tuhan tuh pengen ngeluarin kasih sayang kita, pengen nunjukin perasaan sayangnya Tuhan tuh ke kita. Tuhan tuh pengen ngeluarin perasaan sayangnya itu loh. Tapi yang jadi masalah, kita berusaha nggak buat nerima perasaan sayangnya Tuhan itu. Maksudnya apakah perasaan sayangnya Tuhan itu, Kak? Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui tentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Tahu gak sih? Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Dari dulu, dari kita lahir, dari kita sebelum lahir sampai kita sekarang, udah ada yang mencintai kita, udah ada yang sayang sama kita. Sebelum orang tua kita melahirkan kita, Tuhan udah sayang sama kita. Ketika masih dalam benaknya Tuhan, Tuhan tuh udah sayang sama kita. Dari dulu sampai sekarang, bukti kasih Tuhan tuh apa sih? Bukti cintanya Tuhan ke kita tuh apa sih? Kita dengerin komsel hari ini, kita masih bisa dengerin komsel hari ini, kita masih bisa ikut ke gereja. Maksudnya apa? Bukti cintanya Tuhan ke kita. Kita bisa bener, kita bisa belajar buat bener. Nanti pada waktunya, ketika pengertian udah mulai keisi di pikiran kita, ketika batin kita udah mulai connect sama Tuhan, bakal ada waktunya Tuhan menampakkan dirinya secara langsung kepada kita. Dan itu yang kita nantiin bareng-bareng. Dan itu yang kita nantiin bareng-bareng. Mungkin kayak gini ya. Mungkin dia harapan kita semua jadi kayak gini. Pas kita lagi doa gitu, kita lagi doa sendiri di kamar, lagi dengerin lagu kayak gini aja, gak nyanyi, cuman diem gitu, berusaha buat masuk ke hadirat Tuhan. Terus tiba-tiba ya, ini bayanganku aja sih, tiba-tiba ada suara yang kita tahu itu dari Tuhan gitu. Hai anakku, makasih udah berjuang bersama dengan aku. Kalimat peneguhan aja, itu yang kalau dipikirin lagi ya, kapan ya kita dapat pengalaman kayak gitu ya?
Paham mistis kak, pengertian kayak gitu kak? Aku sih percaya itu bisa kejadian. Aku sih percaya bakal ada waktunya kalau aku serius sama Tuhan. Sebelum aku pulang gitu, sebelum kita semua pulang ke sorga, kita ketemu Tuhan di bumi ini. Kita ketemu, kita mendapat pengalaman real dengan Tuhan. Pengalaman real ini yang buat kita kuat. Pengalaman real ini yang buat kita, ketika kita mencintai seseorang gitu ya, ketika mereka nggak mengasihi kita balik, kita masih bisa tetap berbuat baik ke mereka. Nah, kita ulang lagu ini dari awal ya. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Makin berat beban hidupku, semakin ku jauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui dengan waktu, kau menghilang berkorban untuk dirimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui dengan waktu, kau menghilang berkorban untuk dirimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui dengan waktu, kau menghilang berkorban untuk diriku. Lihat sini lagi guys. Lihat bentar lagi. Kalau bicara tentang cinta, bicara tentang cinta, kita belajar yuk punya pengertian bareng-bareng dulu. Kita belajar di sini bareng-bareng ya, buat isi pikiran dan perasaan kita sama firman Tuhan setiap hari lewat ikut komsel. Ada 2 malam kita ikutin, supaya apa? Kita gak nyakitin orang yang kita sayang, supaya kita bisa nemu pasangan yang sebenarnya Tuhan mau buat kita. Kita gak ngasal. Salah potong rambut misalnya seminggu, nilai jelek misalnya bisa 6 bulan, tapi salah pilih pasangan, neraka bukan cabang di hidup kita.
bersyukur atas kesempatan kali ini kami bisa bersama-sama lagi Bapak, untuk menyelesaikan ibadah komsel kami di tempat ini Bapak. Pada hari ini Bapak, kami sedikit belajar tentang surga Tuhan. Kami pengen ya Tuhan supaya Engkau juga terus menjaga kami, menjaga pikiran, menjaga perasaan kami Bapak. Supaya kami Bapak bisa berusaha buat membangun cinta kami kepada Engkau Bapak. Kami mohon maaf Bapak kalau misalnya kami banyak salahnya. Kami mohon maaf Bapak kalau misalnya kami masih banyak kebenarannya Bapak. Kami mohon maaf Bapak atas segala perbuatan salah yang kami perbuat, atas cinta yang gak tepat yang kami perbuat, yang ada di hati kami. Arahin hati kami lebih lagi, arahin pikiran kami lebih lagi untuk bisa mencintai. Sekiranya sebentar lagi kami akan pulang Bapak, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kau terus sertai kami juga supaya ketika kami pulang ya Tuhan, kami juga bisa menjadi pengaruh untuk orang-orang sekitar kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami ucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih ya, Ta.